dari NIM 389. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat. Hakikat kebudayaan. Pengertian hakikat kebudayaan. Budaya merupakan istilah yang banyak dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa budaya begitu dekat dengan lingkungan kita. Kata budaya atau kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dari istilah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berarti mempelajari tentang berbagai multi warisan dan tradisi budaya. Budaya didefinisikan sebagai desain kelompok sosial atau bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Maka, suatu tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mempelajari tentang berbagai kelompok sosial dan desain yang berbeda untuk hidup dalam masyarakat dan pluralis. Dalam istilah Inggris, budaya adalah kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani, menurut Koncoraningrat. Hal ini berarti bahwa budaya merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk yang lain menjadi ciri manusia. Selain sebagai makhluk yang berbudaya, manusia juga makhluk yang selalu berinteraksi dan tidak terlepas dari orang lain atau homo sosial. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, manusia menggunakan simbol atau homo symbolicum. Koncoraningrat mengartikan bahwa budaya dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, budaya itu adalah kesenian. Secara luas, Koncoraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Kita lihat pengertian yang dibuat oleh Koncoraningrat itu sangat luas, yang mencakup keseluruhan aktivitas manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya yang berkaitan dengan kata kunci yang mencakup satu gagasan, dua perilaku, dan yang ketiga adalah hasil karya manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut E.P. Taylor, budaya sebagai kompleksitas, hal yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, sosial, hukum, dan adat istiadat, serta kemampuan kebiasaan yang lain diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Claude Lévi-Strauss, kebudayaan harus dipandang dalam konteks teori komunikasi, yaitu sebagai keseluruhan sistem, simbol atau bahasa, kekerabatan, ekonomi, mitos, seni, yang pada sebagai tingkat kemungkinan dan pengaturan komunikasi. Hal ini karena manusia adalah homo symbolicum. Kita lihat bahwa budaya diartikan selalu dalam konteks hubungannya sebagai anggota masyarakat. Koncoraningrat lebih sistematis dalam merinci unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Koncoraningrat yaitu: yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan; yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan; yang ketiga, sistem pengetahuan; yang keempat, bahasa; yang kelima, kesenian; yang keenam, sistem mata pencarian hidup; dan yang ketujuh yaitu sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud ideal atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup, yang nampak pada kerangan lagu-lagu. Fungsinya adalah pengatur, penata, pengendalian, dan pemberian arah kelakuan manusia dalam masyarakat. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan adalah sistem
sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu. Sifatnya konkret, bisa diobservasi. Yang terakhir yaitu wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pranata pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kata yang sering didengar. Setiap orang memiliki berbagai pandangan tentang apa itu pendidikan. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan merupakan sebuah aspek penunjang yang harus terus dilakukan sebagai bagian dari sistem sosial. Ada juga yang berpikiran bahwa pendidikan hanya praktek transfer ilmu, pengetahuan dari seseorang yang sudah dewasa kepada seseorang yang belum dewasa atau peserta didik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal atau sekolah. Lalu sebetulnya apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses pendidikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menumbuhkan sikap spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat pada umumnya. Berkaca pada pengertian pendidikan, menurut Undang-Undang Pendidikan merupakan sebuah wahana untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada pada peserta didik yang dilakukan oleh pendidik guna memberikan berbagai keterampilan agar peserta didik tumbuh dewasa dan siap untuk hidup dalam interaksi sosial. Selanjutnya, hakikat pranata pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup akan terarah apabila memiliki landasan dalam melakukan sesuatu. Contoh kecilnya, dalam sebuah keluarga pasti memiliki aturan atau cara hidup yang berbeda. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya dibuat agar segala sesuatu yang akan dilaksanakan menjadi lebih terarah. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia akan selalu melakukan berbagai interaksi dengan lingkungan tempat ia tinggal. Pada sebuah lingkungan, untuk memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Bila terbiasa hidup tertib dengan aturan kecil di dalam keluarga, tentu seorang individu tidak akan menemui kesulitan ketika bertemu dengan aturan yang ada di lingkungan tempat ia bersosialisasi. Hal tersebut sering disebut dengan istilah pranata. Pranata merupakan sebuah aturan atau norma yang harus diperhatikan dalam kehidupan sosial. Menurut KBBI, sistem tingkah laku sosial yang memiliki sifat serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai macam kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Bila melihat pemaparan apa itu pranata dan bagaimana sebuah proses dijalankan, maka proses pendidikan merupakan bagian dari sebuah pranata sosial, sebuah proses pengubahan sikap dan perilaku manusia dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pendidikan atau pelatihan dalam suatu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bicara tentang pranata pendidikan, erat kaitannya dengan norma dan nilai norma sosial, lebih dikenal dengan aturan-aturan dalam masyarakat. Norma merupakan pedoman atau tuntunan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang berhubungan erat dengan nilai.
Sedangkan nilai adalah merupakan hal yang dianggap baik atau buruk atau sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang mempunyai daya guna bagi kehidupan bersama. Dengan kata lain, tatanan atau pedoman berisi suatu keharusan yang diciptakan bagi individu atau masyarakat dapat juga diartikan sebagai cara untuk menunjukkan perilaku dan tindakan yang dibiarkan untuk mewujudkan nilai-nilai. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Wulandari, NIM 228. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sesudahnya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya sampaikan, yaitu materinya tentang lingkungan budaya. Mungkin teman-teman juga bisa disimak di hasil jurnal dari kami, yaitu pertama, lingkungan budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan juga rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal, seperti itu. Kemudian ada juga dalam bahasa Inggris, ada juga dalam bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan poin-poinnya saja, mungkin teman-temannya bisa disimak. Jadi secara keseluruhan, kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan hasil yaitu kebudayaan adalah suatu hasil manusia untuk mencukupi sebuah kebutuhan hidupnya, seperti itu. Mungkin dalam masyarakat ada ya budaya. Setiap desa itu pasti memiliki budaya yang tersendiri dan masing-masing mempunyai khasnya masing-masing. Kemudian pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia. Proses pengembangan sumber daya manusia itu yang seperti apa? Jadi seperti ini. Proses pengembangan sumber daya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal, memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, di mana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, terus orang lain, alam, dan juga lingkungan budayanya. Dengan atas dasar inilah pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan, yaitu mengasah rasa, karsa, dan juga karya, seperti itu. Kemudian saya lanjut, pemanfaatan potensi lingkungan dan budaya lokal dalam pembelajaran. Di dalam konteks global saat ini, potensi lingkungan dan budaya lokal memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Karakteristik potensi lingkungan dan budaya sekolah berpengaruh pada kemajuan dan kualitas hasil belajar para pelajar, seperti itu. Karena apa? Pembelajaran yang dilakukan dengan pemberdayaan lingkungan, dengan pemanfaatan kekayaan budaya, akan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk lebih memahami dan menghayati praktik pembelajaran yang dilakukan, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar. Nggak hanya cuman ilmu saja, tapi mereka juga memiliki pengalaman yang bagaimana, yaitu pengalaman belajar yang lebih bermakna. Potensi lingkungan dan budaya lokal seperti itu,
yang mungkin dapat diintegrasikan dalam pembelajaran secara maksimal. Jadi para pelajar itu lebih memahami secara mendalam, dan mereka mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengalamannya langsung seperti itu. Kemudian lanjutkan pemanfaatan potensi lingkungan budaya lokal dalam pembelajaran seperti itu. Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan dengan pemberdayaan lingkungan dengan pemanfaatan kekayaan tersebut, jadi murid-murid akan lebih berwawasan tinggi, alias mereka lebih memahami, karena dari kebiasaan rata-rata pelajar, mereka akan lebih memahami jika mereka mendapatkan ilmunya dan juga mereka bisa melihat secara langsung, atau ibarat ya mereka memiliki pengalaman sendiri seperti itu. Kemudian lingkungan sosial masyarakat juga. Kekayaan budaya sangat banyak jumlahnya dan beragam jenisnya, baik budaya yang berupa produk sendiri, aktivitas, maupun keahlian. Nah, masing-masing itu, setiap budaya mesti memiliki ciri khas dan juga bermacam-macam. Nggak cuman satu macam saja, pasti memiliki berbagai macam bentuknya seperti itu. Seperti contoh, banyak ragam upacara tradisi, kesenian, pakaian, alat, terus makanan tradisional, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dalam pembangunan pendidikan perlu dilandasi pada kecakapan hidup yang berbasis budaya lokal, serta diarahkan pengembangan karakter pelajar berwawasan nasional yang mampu bersaing secara global. Karena apa? Pendidikan yang berwawasan lingkungan dan seni budaya lokal adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup pada pelajarnya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah mereka. Pendidikan ini diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat dan watak, serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada pelajarnya tersebut seperti itu. Jadi di situ pembelajaran dilakukan agar mereka itu memiliki kecakapan dari segi perilaku, segi pemikiran, dan hal lain sepertinya. Kemudian dari sehubungan itu, sistem kinerja lembaga pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran yang matang dan efektif dengan memperdayakan potensi lingkungan seni dan budaya lokal masyarakat. Pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan budaya lokal merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan pelajar melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Begitu. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, tradisi budaya lokal, ragam seni, ragam pakaian, dan makanan tradisional, atau bisa disebut dengan pengenalan kekhasan dalam suatu daerah tersebut seperti itu. Kemudian pembelajaran yang memperdayakan lingkungan budaya lokal dapat dilakukan dengan cara mengajak pelajar ke lingkungan tersebut, atau bahkan mungkin melakukan studi banding seperti itu bisa dilakukan.
dan kemudian kunjungan atau wawancara kepada tokoh masyarakat atau pelaku upacara tersebut atau dalam adat itu sendiri dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kesimpulannya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling berintegrasi. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Jadi seiring berjalannya waktu, kebudayaan itu akan terjadi mungkin perubahan dari yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya khas dengan lokal atau bisa dibilang khas kejawen seperti itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka semakin berkembang begitu, karena terjadi multikultural budaya seperti itu. Kebudayaan di dalam kebudayaan tersebut terjadi sebuah perbedaan, tetapi dalam kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem, isi, dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan serta menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. Peran pendidikan itu sendiri adalah sebagai transfer nilai-nilai budaya atau sebagai cara yang paling efektif dalam mentransfer nilai-nilai budaya adalah dengan cara proses pendidikan itu sendiri, karena kebudayaan sangat erat hubungannya dengan lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah dalam saya menyampaikan, mohon dimaklumi, dan mungkin bisa dipahami lewat hasil diskusi kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, mohon dimaklumi sekali lagi. Itu saja, cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.